Selalu di Hati, karya Rizkyanti Yura, bagian pertama, The Interview. Berdiri memandangi gedung perkantorannya membuatku jatuh cinta. Kaca-kaca lebar kebiruan dengan berbagai tanaman rambat di dinding putihnya. Saat masuk ke lobi utama, aku langsung tersenyum. Dingin, seperti memasuki sebuah lemari es raksasa. Sangat kontras dengan udara Jakarta yang terik di luar gedung. Pipiku yang hangat langsung terasa sejuk. Oleh petugas di sana, aku diminta langsung ke lantai 2, tempat lobi utama PT Bros Corporation berada. Dan seorang resepsionis muda bertubuh jangkung memberikan senyuman terbaiknya ketika menyapaku dengan riang. "Selamat pagi, Bu. Selamat datang di Bros Corporation." Aku otomatis tertular oleh senyumannya yang lebar. Segera saja membalas senyumnya. "Selamat pagi," sapaku. "Saya ada janji dengan Ibu Elizabeth dari bagian HRD." "Oh, tentu saja. Sudah ditunggu. Silakan ikut saya, Bu. Saya akan antar ke tempat wawancara," katanya lebih ramah lagi. Sepintas aku melihat rasa terkejut di wajahnya yang diam-diam menelitiku dari atas hingga bawah. Tapi karena keramahannya tidak berkurang, aku berkesimpulan mungkin tindakan anehnya hanya perasaanku saja. Gadis yang belakangan ku ketahui bernama Dian itu mengajakku masuk ke sebuah ruangan kecil yang memiliki sebuah meja dan 3 buah kursi. Ia meninggalkanku di sana setelah mempersilahkanku mengambil air mineral yang tersedia di atas meja jika aku haus. Dari ruangan kecil yang memiliki dinding yang terbuat dari kaca tembus pandang ini, aku bisa mengamati hiruk-pikuk di sekeliling. Perempuan-perempuan bercelana panjang berbahan katun atau rok span pendek dengan blus, blazer, dan sepatu tinggi berseliweran dengan berbagai dokumen di tangan mereka. Para prianya kebanyakan memakai kemeja, dasi, dan celana panjang berbahan kain. Kadang ada juga yang mengenakan jaket atau jas berwarna gelap. Tidak ada satupun yang bertubuh pendek atau gemuk atau berpenampilan biasa saja. Aku terheran-heran melihat pemandangan indah di hadapan. Baru 1 tahun aku meninggalkan dunia kerja karena harus merawat Mas Bimo yang sakit. Masa aku tertinggal tren begitu jauh? Dengan cepat aku memandangi diriku sendiri. Blazer batik menutupi blus putih. Scarf berwarna merah muda melingkari leher. Celana panjang terbuat dari bahan berwarna biru tua. Kerudungku sendiri berwarna merah muda. Aku hanya mengulaskan lipstik merah muda dan bedak tipis-tipis di wajah, yang aku yakin masih terlihat sehat dan mulus. Tasku sendiri meskipun sudah tua tapi dari brand yang cukup dikenal di Indonesia. Tapi kenapa aku merasa jadul ya? Apakah karena yang berseliweran dari lift menuju ke ruangan di dalam kantor itu semuanya berwajah muda dan berdandan trendy? Aku yang awalnya masuk ke gedung ini dengan dagu tengadah, penuh percaya diri, pelan-pelan merasa minder. Memutuskan untuk mencari pekerjaan lagi setelah 1 tahun berhenti bekerja bukanlah hal yang mudah. Tadi saja aku meninggalkan Mas Bimo di rumah dengan hati yang berat. Justru Mas Bimo lah yang dengan semangat mendorongku untuk segera berangkat. Sejak terdeteksi menderita kanker usus besar stadium 3 2 tahun yang lalu, Mas Bimo rajin menjalankan semua pengobatan yang disarankan dokter. Mulai dari obat-obatan yang harus diminum, sampai rangkaian kemoterapi yang menyakitkan dijalaninya tanpa mengeluh. Lalu kira-kira setahun yang lalu, kondisinya memburuk dan tidak memungkinkan aku menungguinya tanpa meninggalkan pekerjaanku sebagai seorang sales manager di sebuah perusahaan asing ternama di Indonesia. Jadi dengan berat hati aku terpaksa berhenti dari pekerjaanku agar bisa merawatnya. Tapi setahun sudah berlalu dan tanda-tanda kesembuhan tak kunjung terlihat. Yang terjadi adalah kami mulai kehabisan dana. Asuransi kesehatanku dan Mas Bimo yang digabung menjadi satu pun tak mampu lagi untuk menutupi kebutuhan biaya pengobatan. Untungnya dari bisnis kecil-kecilanku yang kini ditangani Mas Bimo di bidang pembuatan cenderamata masih bisa menopang kebutuhan sekolah kedua anak kami dan kebutuhan harian kami secara sederhana.
Tapi untuk biaya pengobatan kami mulai meminjam ke sana kemari. Makanya dengan berat hati aku memutuskan untuk kembali bekerja. Siapa yang akan merawat Mas Bimo selama aku bekerja juga menjadi bahan bahasan yang tak kunjung selesai. Sebagai anak tunggal, aku tak punya saudara yang bisa membantu merawat Mas Bimo. Itu sebabnya aku tidak melamar di bidang sales lagi. Karena menurutku bidang itu memerlukan dedikasi dan komitmen yang tidak sedikit. Di samping sulitnya menemukan lowongan di bidang itu setelah 1 tahun kutinggalkan. Dalam mencari tempat bekerja baru, aku pun sudah melakukan sedikit survei. Memilih lokasi kantor yang ideal dan terhindar dari macet misalnya. Lalu memilih jenis pekerjaan yang tidak menuntut tenaga dan pikiran sepanjang waktu tapi sangat kukuasai. Jelek-jelek begini, dulu aku lulusan akademi sekretaris terkenal di Jakarta. Menjadi personal asisten atau sekretaris istilah zaman dulunya adalah keahlian pertama yang kupelajari dan kukuasai dengan cepat. Jadi ketika HRD PT Bros Corporation yang bergerak di bidang konsultan dan construction menghubungiku untuk posisi personal asisten bagi managing director-nya, aku langsung merespon. Setelah 10 menit seorang perempuan berusia awal 40 dengan memakai blus blazer dan rok pensil sepanjang lutut muncul. Seuntai kalung mutiara melengkapi penampilannya yang elegan. Aku mulai minder lagi. Perempuan cantik itu tersenyum sambil memperkenalkan dirinya sebagai Elizabeth, Direktur HRD PT Bros Corporation. Aku agak heran mengapa seorang direktur melakukan proses rekrutmen. Tapi keherananku segera terjawab setelah mendengar ceritanya. Begini Bu Ratri, rangkaian kandidat PA untuk membantu managing director kami, Bapak Abimanyu, sudah sangat panjang. Tidak ada satupun yang disukai oleh beliau. Kalaupun ada yang kemudian diterima, dalam 3 bulan sudah diberhentikan. Karena itu saya sendiri yang akan menangani proses rekrutmen PA ini sampai orang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak bisa ditemukan. Sudah lebih dari 6 bulan posisi PA ini kosong dan kami menjadi sangat kewalahan karena kesibukan Bapak yang sangat padat. Ibu Elizabeth menyebut atasannya dengan sebutan Bapak. Dari namanya yang sangat Jawa dan dari caranya menyebut Bapak dengan penuh rasa hormat, aku membayangkan laki-laki setengah abad yang bijaksana. Kalau boleh saya tahu, apa sebetulnya yang dicari oleh Bapak sebagai PA-nya? Tanyaku dengan sopan, ikut-ikutan menyebut Bapak terhadap calon atasan yang akan kutemui nanti. Ibu Elizabeth menghela napas panjang, kemudian menjawab dengan hati-hati. Selain dibutuhkan PA yang punya keahlian komunikasi, surat menyurat dan manajemen arsip, kami membutuhkan kandidat yang mahir berbahasa Inggris, sigap mengatur jadwal perjalanan dan meeting yang padat, serta bersabar untuk mengurusi semua kebutuhan pribadi Bapak selama bekerja. Misalnya jadwal meeting, jadwal makan siang, jadwal salat, semua harus dimasukkan ke dalam agenda PA-nya karena sang PA lah yang bertugas mengingatkan beliau untuk urusan-urusan ini. Di samping itu Bapak secara spesifik juga meminta PA yang sudah berkeluarga dengan rumah tangga yang bahagia. Alisku otomatis terangkat. Sungguh requirement yang aneh. Maksudnya? Tanyaku keheranan. Ibu Elizabeth tertawa kecil sambil mengangkat tangannya. Saya diangkat sebagai direktur HRD juga karena saya sudah menikah dan punya 3 orang anak. Semua pegawai perempuan yang akan bekerja sama secara intens dengan Bapak di kantor ini rata-rata adalah perempuan yang sudah menikah dan punya anak. Meskipun hal itu tidak memberi jaminan 100% bagi pegawainya untuk tetap berpikir lurus terhadap beliau. Aku makin tidak mengerti. Bapak adalah seorang duda. Istrinya meninggal ketika melahirkan anak pertamanya, 2 orang anak laki-laki kembar. Bapak orang yang sangat serius dan sangat tekun bekerja. Beliau juga sangat religius dan santun. Sikap beliau yang selalu santun dan lembut inilah yang sering disalahartikan oleh pegawainya, terutama tentunya mereka yang masih lajang. Hal ini seringkali membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman dan Bapak akhirnya memutuskan untuk mencari PA yang sudah bekerja, sudah berumur seperti Anda. Saya harap Anda punya pernikahan yang bahagia.
kata Ibu Elizabeth sambil memandangiku dengan tajam. Tanpa sadar aku mengangguk. Ya, saya sudah menikah selama 8 tahun dengan 2 putra-putri yang sangat saya banggakan dan suami yang sangat saya cintai. Jawabku masih takjub. Sepintas aku melihat Ibu Elizabeth meneliti CV-ku yang sudah di-print dan selama ini diletakkan di atas meja. Ibu Ratri, jabatan terakhir Ibu adalah sales manager. Mengapa sekarang melamar sebagai personal assistant? Tanyanya sopan. Aku mengangguk kemudian mulai menjelaskan. Tidak mudah buat saya mencari pekerjaan sebagai seorang sales manager. Dan lagi selama ini perusahaan yang menawarkan saya pekerjaan tersebut berkantor di pusat-pusat kemacetan dan terlalu jauh dari rumah, seperti di daerah Pluit maupun Tamrin. Saya menghabiskan 3-4 jam waktu saya di jalan kalau saya berkantor di sana. Makanya saya tolak. Menjadi PA sendiri seperti yang Ibu lihat di CV saya juga bukan sesuatu yang baru. Saya sangat andal sebagai seorang PA. Apalagi memang sekolah saya juga di bidang itu. Terus terang saat ini saya sangat membutuhkan uang. Jadi pekerjaan yang manapun, sales manager maupun PA, akan saya coba jajaki dengan harapan bisa cocok dan saya bisa segera bekerja. Aku menjelaskan dengan panjang lebar tentang kondisi ekonomi keluarga kami yang berantakan sejak Mas Bimo terdeteksi menderita kanker dan berhenti bekerja. Ibu Elizabeth mengangguk. Oke, saya rasa Ibu adalah calon yang tepat untuk menjadi PA. Berpengalaman, punya keahlian sebagai PA dan sesuai permintaan Bapak pula. Sambil berkata begitu, dia memandangiku sekilas kemudian mengangguk dengan puas. Baiklah, saya cek dulu apakah Bapak sudah siap bertemu Ibu Ratri. Sebentar ya. Lalu Ibu Elizabeth keluar dari ruang kecil itu untuk menelpon. Ibu Elizabeth sendiri yang mengantarku memasuki lift menuju lantai penthouse tempat Bapak Satrio Abimanyu berkantor. Hanya ada satu lift yang bisa mengantar kami ke lantai khusus ini. Selama dalam perjalanan yang singkat menuju lantai tertinggi, Ibu Elizabeth bercerita tentang gedung ini. Gedung ini adalah gedung pertama yang didesain kemudian dibangun oleh PT Bros Corporation. Konsep gedungnya adalah eco-living. Langit-langit tinggi dan kaca-kaca besar yang tidak menghalangi masuknya ruang sinar mentari sepanjang hari menjadikan gedung ini hemat energi karena sebagian besar ruangan kerjanya tidak memerlukan lampu selama jam kerja. Gedung ini juga memiliki sistem penyulingan air bersih sendiri sehingga tidak menguras air tanah untuk kebutuhan air di semua kamar mandinya. Konsep dan desain gedung ini sungguh-sungguh membuatku terkesan. Calon atasanku ini pasti seorang jenius. Setelah keluar dari lift, kami memasuki sebuah ruangan besar melalui sebuah pintu besar yang sepenuhnya terbuat dari kaca tebal yang transparan. Di depan pintu itu ada sebuah ruangan yang ditata dengan sangat artistik, tempat sebuah meja kerja lengkap dengan kursinya diletakkan. Di salah satu dindingnya terdapat lemari kayu tinggi tempat menyimpan arsip dan dokumen. Dinding lainnya dihiasi gambar gedung besar yang unik bentuknya. Seorang petugas keamanan yang semula duduk di kursi tersebut langsung berdiri ketika melihat kami datang, kemudian memukulkan tubuhnya dengan hormat kepada Ibu Elizabeth. Seorang office girl berusia akhir 40-an dan mengenakan jilbab tergopoh-gopoh menghampiri. Selamat pagi Bu Elizabeth, ujarnya sambil tersenyum. Ibu Elizabeth membalas senyumannya dengan ramah. Selamat pagi Mbak War, Bapak ada di dalam, apakah sedang meeting? Wanita ramah bertubuh gempal yang dipanggil dengan sebutan Mbak War tersenyum. Enggak Bu, Bapak sendirian kok, baru saja datang. Ini Mbak War sedang buatkan kopi. Ibu Elizabeth mengajakku untuk mengikutinya memasuki pintu besar itu. Di belakangku, petugas keamanan dan Mbak War memandangiku dengan penuh rasa ingin tahu. Selamat pagi Pak Abi, sesuai janji saya membawa kandidat PI untuk Bapak hari ini, sapa Ibu Elizabeth dengan sopan kepada seorang laki-laki yang sedang menenggelamkan wajahnya di balik sebuah buku tebal. Perlahan lelaki itu mengangkat wajah dari buku. Kacamata berbingkai coklat tebal membingkai wajahnya yang tirus. Wajahnya tampak sangat serius. Semua bayanganku tentang laki-laki parubaya yang bijaksana langsung buyar. Pria muda ini, aku yakin usianya lebih muda dariku, langsung berdiri dengan sikap sempurna. Jika kau harus memandang matanya, maka kau harus mendongak karena tingginya
di atas rata-rata lelaki Indonesia. Mas Bimo tingginya 175 cm, tapi lelaki ini kurasa tingginya 180 atau 185. Dia menangkupkan tangannya di dada dengan santun ke arahku, yang segera kusambut dengan gestur yang sama sambil menyebutkan nama. Ibu Elizabeth menyerahkan CV-ku kepada Pak Abi dan berpamitan untuk kembali ke ruang kerjanya di lantai 2. Beliau juga tak lupa berpesan agar aku kembali ke lantai 2 setelah selesai berbicara dengan Bapak. Dengan sopan, Pak Abi mempersilahkan aku duduk dan memintaku menunggu sementara dia membaca CV-ku dengan tekun. Ketika sedang duduk menunggu itu, diam-diam aku mengedarkan mataku untuk memandangi ruang kerjanya. Ruang kerja yang sangat luas, dengan meja kerja kokoh terbuat dari kayu jati lengkap dengan kursi kerja bersandaran tinggi yang semuanya didominasi warna-warna monokrom yang maskulin. Sebuah lemari tinggi penuh dengan buku diletakkan di belakang kursi tempat pria muda yang sedang tekun membaca CV itu duduk. Di sebelah lemari tinggi diletakkan sebuah lemari yang lebih pendek tapi tampak antik dengan banyak laci yang tersusun dari atas hingga bawah. Di atasnya terletak beberapa bingkai penghargaan dan sebuah vas kristal kosong yang sangat indah. Aku melihat lebih banyak lagi gambar gedung atau landscape di dinding ruang kerja. Ruangan itu sendiri terasa sangat sejuk meskipun sinar matahari masuk dengan bebasnya dari kaca besar yang menutupi dinding terluar dengan pemandangan kota Jakarta bagian selatan terbentang dengan menakjubkan di bawahnya dan membuatku berdesak kagum tanpa sengaja. Beberapa sofa yang kelihatannya sangat nyaman memutari sebuah meja pendek diletakkan persis di bawah jendela besar itu. Kurasa itu adalah tempat beliau berdiskusi dengan timnya. Agak jauh di sudut ruangan kantornya ada satu pintu kecil yang tertutup dan membuatku ingin tahu apa gerangan yang ada di dalamnya. Kemudian pandangan mataku kuarahkan kembali ke meja di hadapan, tempat sebuah printer besar tersambung ke sebuah laptop yang diletakkan dalam kondisi terbuka dan sepasang speaker tersambung ke laptop tersebut dan diam-diam mengalunkan sebuah musik instrumentalia yang familiar di telingaku. Aku teringat film saga yang pernah menjadi favoritku dulu. Mungkin pertama kali aku mendengar alunan musik indah ini. Clair de Lune, Debussy. Bisikku sambil tersenyum, puas karena berhasil mengenali. Aku mendengar pria muda itu berdeham. Dengan terkejut aku mengarahkan wajahku ke arahnya, menyadari bahwa sejak tadi dia memperhatikan dalam diam. Aku merasa wajahku mulai memerah. Tapi lelaki bertubuh tinggi tegap ini menegurku dengan sopan. "Do you like Debussy?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. Saya sangat suka Clair de Lune. Tapi jika Anda bertanya tentang karya Debussy yang lain, saya tak seberapa paham. Alisnya terangkat. Dia tampak terkesan dengan kejujuranku. "Benarkah?" tanyanya. "Apalagi yang Anda suka?" Nah, ini pertanyaan yang menjebak. Aku tidak mau pura-pura tahu. Saya cuma tahu sedikit tentang musik klasik, tidak terlalu suka mendengarkannya. Jujur saya suka Clair de Lune karena pernah mendengarnya dalam sebuah film yang saya tonton. Dia mengangguk dengan penuh pengertian. Kelihatan kecewa dengan pengetahuanku yang minimal mengenai musik klasik. Hiks. Kemudian dia bertanya lagi, "What music are you listening to then?" "Sebetulnya ada satu penyanyi tertentu yang saya suka tapi saya yakin Anda tak akan kenal dia," ujarku dengan yakin. "Try Me," ujarnya masih dengan wajah serius. Aku kurang paham mengapa selera bermusikku penting baginya. Bukankah aku melamar sebagai sekretarisnya? Tapi akhirnya aku mengangkat bahu sambil menjawab, "Saya suka Leo Christie dan semua karyanya." Aku bersandar di kursiku dengan penuh kemenangan. Yakin dia belum pernah mendengar nama pemusik jalanan legendaris milik Indonesia ini. "Betul kan?" Dia mengurutkan dahi. "Leo Christie? Itu berat loh," ujarnya heran. Giliran aku yang mengurutkan dahi sekarang. "Anda kenal dia?" tanyaku heran. Belum pernah. Sepanjang perjalanan karirku di dunia kerja, ada teman kantorku yang mengaku pernah mendengar tentang Leo Christie sebelum bertemu denganku. Dia tersenyum samar sambil mengangkat kedua tangannya. "Nanti dulu. Saya pernah membaca tentang dia di surat kabar, bukan berarti saya kenal dengan dia secara pribadi," ujarnya. "Loh, saya kenal dia secara pribadi.
Saya bisa memberikan tiket konsernya jika beliau masih ada. Jawabanku yang terlalu bersemangat membuatnya terpaksa tersenyum. Album karyanya hanya sedikit ya. Ya, dibeli hanya oleh fans gila alias fans fanatiknya. Jawabku dengan mata berbinar. Are you? Tanyanya dengan alis terangkat. Ya, bisa dibilang begitu, kataku sambil menyeringai. Which song is your favorite? Tanyanya. Aku menggaruk kepalaku yang tiba-tiba terasa gatal. Semua lagunya saya suka, jawabku menyeringai. Dia langsung menatapku dengan tajuk. Seriously? Tanyanya. Aku mengangguk malu. Seriously? Jawabku tersipu. Kemudian dia mengangguk-angguk dan wajahnya mendadak menjadi sangat serius ketika melontarkan pertanyaan berikut. Ceritakan tentang suami Anda. Suamiku? Tanyaku terkejut. Ini interview pekerjaan yang paling aneh yang pernah aku lakukan. Suamiku dulu kerja di pabrik susu. Saya kenal dia sejak SMA dan kami sudah bersama selama 8 tahun terakhir ini. Orangnya sangat pendukung dan murah hati. Mengingat Mas Bimo yang lembut membuat mataku berbinar. Dia mengangguk kemudian melanjutkan pertanyaan aneh berikutnya. Tell me about your children. Dengan wajah berseri aku menceritakan kedua putra-putri kesayanganku. Tristan 7 tahun laki-laki. Dia berjiwa tua. Anak yang sangat manis dan penolong bagi saya dan suami. Mutia baru saja ulang tahun ke-5 minggu lalu. Dua-duanya sehat dan selalu membuat kami bahagia. Kemudian aku mengeluarkan dompet dan mulai memamerkan foto-foto kedua anak dan suamiku. Tidak menyadari wajahnya yang terkejut ketika ku sodori dompet. Tapi dia menerimanya dengan sopan, tekun memandangi foto-foto yang ada di sana, kemudian terdiam agak lama. Lalu dia bertanya lagi. Anda sudah tinggal di rumah selama 1 tahun. Kenapa? Dan mengapa Anda memutuskan untuk bekerja lagi? Itu masalahnya. Saya dulu berhenti bekerja untuk mengurus suami saya karena dia terdeteksi menderita kanker. Aku melihat wajahnya mengerjit. Itu berat, ujarnya. Tapi sekarang kami kehabisan uang, jadi saya memutuskan untuk bekerja lagi. Aku menatap matanya dengan pandangan yang penuh dengan tekad. Untuk suami saya, untuk keluarga saya harus bekerja kembali. Kenapa bukan sebagai sales manager? Kenapa sebagai PA? Tanyanya. Saya sudah beritahu kami butuh uang. Saya butuh dan saya sadar tidak bisa pilih-pilih pekerjaan saat ini. Jadi saya akan terima pekerjaan apapun yang cocok untuk saya, jawabku akhirnya. Dia menghela napas panjang, memandangiku dengan matanya yang coklat, kemudian berkata, Anda sangat jujur ya. Aku menesa sambil menggeleng. Saya hanya mencoba untuk realistis, Pak. Saya tahu Anda membutuhkan asisten yang tahu cara membantu Anda. Dan Anda tahu saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Anda tahu saya bisa menangani tugas saya sebagai PA karena memang saya punya pengalaman dan background pendidikan sebagai asisten. Jadi Anda harus mempekerjakan saya dan saya dapat memastikan Anda tak membutuhkan asisten yang lain. Ujarku penuh percaya diri. Dan Bapak Insinyur Satrio Abimanyu yang berwajah super serius itu pun menarik napas panjang. Anda akan segera mendapat kabar dari kami, Ibu. Terima kasih sudah datang, ujarnya dengan sopan. Aku langsung membeliak. Sudah? Maksud saya Anda tidak perlu mengetes kemampuan arsip saya? Atau keahlian komputer saya? Atau kemampuan email saya? Terus terang aku mulai khawatir. Dia tertawa tanpa suara sambil menggeleng. No need, jawabnya pasti. Dengan langkah ragu aku meninggalkan ruang kerjanya yang megah. Apakah aku terlalu pede? Apakah aku terlalu so akrab? Apakah dia tidak menginginkan PA yang fanatik hanya pada aliran musik tertentu? Tuhanku, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang harus kukatakan pada Mas Bimo nanti? Di lantai 2, Ibu Elizabeth menemuiku dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Kok cepat sekali? Ujarnya. Tapi kemudian dia tersenyum dan memintaku untuk menunggu telepon darinya. Dia harus berdiskusi dulu dengan bapak, katanya. Aku meninggalkan gedung indah itu dengan langkah lunglai, menghitung-hitung sisa ongkos dan memutuskan untuk naik taksi karena aku ingin segera pulang.
Tristan belum pulang dari sekolah ketika akhirnya aku tiba di rumah, sementara Mutia masih tidur. Mas Bimo sedang duduk di meja kerja di ruang tengah mengerjakan PIN. Kami mendapat pesanan PIN dengan foto anak yang sedang berulang tahun dan dia tersenyum ketika melihatku datang. "Hei, gimana interviewnya?" tanyanya sambil membiarkanku mengecup pipinya. Aku mendesah kemudian duduk di pangkuannya di atas kursi roda. "Gak tahu mas, awalnya sih berjalan lancar, tapi tahu-tahu dia minta aku nunggu kabar dari mereka. Nggak bilang oke, nggak bilang nggak oke, aku jadi bingung," kataku muram. "Memangnya dia tanya apa saja?" tanya Mas Bimo sambil memelukku. Aku cuma menggeleng dengan lesu, enggan menceritakan kegagalanku. Mas Bimo mengecup dahiku dengan lembut kemudian tertawa. "Well, bukan berarti harus menyerah kan? Yuk kita cari lowongan kerja lain di koran," hiburnya sambil berjalan ke meja kerja kami dan mengambil koran hari ini lalu mulai menekuni berbagai laman lowongan pekerjaan. Aku bangkit dari pangkuannya menuju ke dapur untuk memasak. Diam-diam, aku senang wawancara berakhir singkat sehingga aku punya waktu untuk menyiapkan makan siang. Sudah 6 bulan kami tidak punya asisten rumah tangga. Uang kami tidak cukup untuk membayarnya. Jadi pekerjaan rumah tangga kami lakukan secara bergotong royong semampu kami. Memasak sebisa mungkin kulakukan sendiri karena lebih hemat ketimbang jajan di luar. Di samping itu aku juga bisa menyiapkan makanan yang berkualitas baik buat Mas Bimo. Mas Bimo membantu menata makan siang di meja makan sambil menunggu Tristan pulang. Kami duduk di meja makan untuk mengobrol. "Mas Bimo, tadi aku diinterview oleh calon atasanku, seorang laki-laki muda yang sangat takut pada wanita lajang," kataku sambil mengingat-ingat kejadian tadi pagi. Mas Bimo mengerutkan kedua alisnya. "Kok gitu? Apakah dia gay?" Pertanyaannya membuatku tergelak. "Asli lelaki mas, anaknya 2, istrinya meninggal ketika melahirkan kedua anaknya. Kata Ibu Elizabeth, direktur HRD-nya, dia tidak nyaman bekerja dengan gadis lajang yang seringnya naksir dia." Mas Bimo terkekeh sambil mengangguk. Kebayang sih, dia lagi asik menjelaskan sesuatu, rekan kerjanya malah melongo memandanginya. Aku pun ikut tertawa membayangkannya. Lucu juga ya, asal jangan ngences aja. "Lalu kamu sendiri bagaimana? Ngences juga nggak?" tanya Mas Bimo dengan senyum menggoda. Aku tergelak mendengar pertanyaannya. "Aku sudah tua mas, bukan level aku dia itu. Masih muda, jauhlah dengan seleraku," jawabku masih tergelak. Mas Bimo membulatkan matanya. "Oh ya? Memangnya seleramu yang seperti apa?" tanyanya menggoda. Aku langsung memeluknya. Yang tutur katanya halus, yang matanya selalu gemerlapan jika memandangku, yang super sabar, yang wajahnya ganteng, dengan sedikit uban di rambut, godaku sambil memeluk lehernya. Mas Bimo membalas pelukanku sambil mengecup dahi. "Dasar cinta buta," cibirnya penuh sayang. Tak lama kami mendengar suara pagar dibuka dan langkah-langkah cepat berlarian menuju pintu depan kami. Suara putraku Tristan yang meneriakkan salam terdengar sampai ke ruang makan. Aku langsung memisahkan diri dari Mas Bimo, buru-buru merapikan pakaian dan rambutku. Perjaka kecilku muncul dengan pipi merah yang kepanasan. "Bunda sudah pulang?" tanyanya ceria. Mutia juga bangun dari tidurnya dan menyusul kami ke ruang makan. Lengkap sudah keluarga kecil kami. Kami makan siang sambil bertukar cerita, hal yang akan kurindukan jika aku mulai bekerja lagi. Belum selesai makan siang, telepon rumah kami berdering. Betapa terkejutnya aku karena ternyata itu telepon dari Ibu Elizabeth mengucapkan selamat karena aku diterima bekerja sebagai personal asisten Bapak. "Apa?" Mataku membulat tak percaya. "Ini serius kan Ibu?" tanyaku tidak percaya. Suara tawa yang hangat terdengar dari seberang. "Tentu saja ini serius Bu. Saya lega sekali misi saya terlaksana dengan baik." "Misi?" tanyaku makin heran. "Misi menemukan PA yang cocok untuk Bapak, Bu." Saya kaget bercampur lega ketika Bapak menelpon saya barusan, minta Ibu Ratri segera bergabung di kantor kami. Suaranya penuh dengan kelegaan. "Bukankah kita belum membicarakan total compensation dan benefit yang akan saya terima?" tanyaku ragu. "Kok langsung diminta bergabung?" Tapi suara di ujung sana terdengar yakin ketika dia berkata, "Bapak bilang berapapun yang Ibu Ratri minta akan diberikan."
Mas Bimo yang sejak tadi duduk diam mendengarkan langsung tertawa lebar begitu aku menutup pesawat telepon. "Percaya nggak Mas, aku diterima," seruku sambil berdalih kecil menghampiri. Seperti gadis kecil aku melonjak kegirangan dalam pelukannya. "Alhamdulillah. Si, apa aku bilang, kamu pasti bisa, cuma kurang pede sih," ujar Mas Bimo sambil mengecup dahiku. Tristan dan Mutia ikut berdiri dari meja makan dan menghampiri kami. Berempat, kami larut dalam kegembiraan dan rasa syukur.